Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider Gaim yang berjudul Kamen Rider Gaim Gaiden Duke and Knuckle. Movie ini dibagi menjadi dua cerita. Cerita pertama Kamen Rider Duke atau Sengoku Ryoma yang melanjutkan penelitiannya tentang Sengoku Driver bersama Takatora. Di sana Takatora berpikir bahwa kehidupan manusia adalah prioritas utama mereka. Namun Ryoma lantas tak menyukai cara berpikirnya itu, sehingga ia ingin menjadikan Takatora sebagai batu loncatan saja. Kudokugai dari masa lalu Ryoma yang telah lama hilang tiba-tiba kembali dan ingin menunjukkan eksistensinya kepada Ryoma. Di cerita kedua, 1 tahun sejak Kaito menghilang, kedamaian telah kembali ke kota Zamawe. Sementara Zack yang kini menggantikan Kaito pergi ke New York dan meninggalkan kepemimpinan tim Baron pada Peko. Namun setelah mendengar bahwa Shura telah membentuk timnya sendiri yang bernama Neo Baron, Zack pun kembali ke kota Zamawe untuk memperbaiki keadaan. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setting cerita berlatar sebelum Sengoku Ryoma menciptakan Genesis Driver dan Lockseed Energy. Di Yggdrasil, Ryoma melanjutkan penelitiannya tentang Lockseed Energy dan Genesis Driver. Di sana tiba-tiba Ryoma teringat keinginan Takatora yang menginginkan driver Ryoma untuk digunakan untuk menyelamatkan semua orang. Sayangnya di sini Ryoma tak sependapat dengannya. Sementara di tempat berbeda, Minato tak sengaja bertemu orang yang mencurigakan sedang berusaha masuk ke ruangan penelitian Ryoma sehingga ia pun mengejarnya. Saat pria itu sampai di hadapan Ryoma dan menekan Lockseed-nya, beruntungnya Minato dengan cepat mendorongnya hingga pria itu jatuh ke lantai dasar dan meledak di sana. Hal itu sontak membuat semua orang di sana terkejut dengan Lockseed yang bisa meledak itu. Setelah itu Takatora mendatangi Ryoma untuk menanyakan tentang ledakan sebelumnya. Namun sayangnya ia pun juga tak tahu orang yang berusaha membunuhnya itu. Dan jika dilihat dari Lockseed yang tertinggal, Ryoma pun merasa tak pernah membuat Lockseed seperti itu. Sementara Minato yang berusaha menyelidikinya mendapatkan data bahwa yang menyerang Ryoma ternyata hanyalah warga sipil yang tak memiliki catatan kejahatan. Namun orang di sekitar pria itu bersaksi bahwa pria itu tiba-tiba bersikap aneh sejak beberapa minggu terakhir. Untuk itu Minato harus menyelidiki lebih jauh siapa sebenarnya yang mengirim pria itu untuk membunuh Ryoma. Setelah menyelinap ke kediaman pria yang meledakkan diri sebelumnya, di sana Minato mendapati simbol organisasi pohon bodi hitam. Selain itu di sana muncul pria misterius yang berkata bahwa mereka akan menyelamatkan dunia. Dan penyelamatan yang ia maksud adalah kehancuran dunia itu sendiri. Setelah pria itu menghilang, Minato tak sengaja menemukan Lockseed peledak seperti sebelumnya dan segera menginfokan semua yang ia ketahui pada Sengoku Ryoma. Ryoma yang masih tak memahami semua yang terjadi tiba-tiba diikuti oleh Takatora. Namun di saat yang sama ia tak sengaja melihat pria misterius yang sebelumnya ditemui Minato. Tanpa pikir panjang, Ryoma dan Takatora lantas mengikutinya. Namun di sebuah lorong mereka malah bertemu sekumpulan orang yang telah berada dalam pengaruh Kudokugai. Dan ternyata pria itulah yang telah mempengaruhi pria sebelumnya untuk membunuh Ryoma. Di saat yang sama Kudokugai lagi-lagi memerintahkan sekumpulan orang yang telah ia pengaruhi itu untuk meledakkan diri mereka bersama Ryoma. Saat Ryoma terdesak, beruntungnya Takatora sampai tepat waktu dan menyelamatkannya. Diceritakan bahwa dahulu Ryoma selalu dinilai sebagai ilmuwan jahat oleh rekan-rekan peneliti karena kerap mengorbankan orang dalam eksperimennya. Hingga akhirnya Takatora adalah satu-satunya orang yang memuji dan mengakui penelitiannya itu. Dan di sanalah akhirnya persahabatan mereka dimulai. Setelah Ryoma tersadar dari pingsannya, ia mendapatkan Takatora yang ternyata mengorbankan lengannya terluka demi melindunginya. Di sini Ryoma menjelaskan bahwa Kudokugai ternyata adalah orang yang pernah menjadi penanggung jawab laboratorium Yggdrasil, yang berarti pria itu merupakan seniornya dahulu. Suatu ketika terjadi kecelakaan di mana Lockseed pertama yang ditemukan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang tak terkendali. Kudokugai pun harus tewas dalam kejadian itu dan kematiannya pun harus dirahasiakan dengan menghapus seluruh data tentangnya dari perusahaan. Namun kematiannya itu lantas membuat pria itu mendapatkan kekuatan dari Lockseed yang menghilang. Dengan Lockseed-nya, pria itu mempengaruhi warga sipil untuk dijadikan budak yang akan digunakan dalam usahanya menghancurkan dunia. Beberapa hari kemudian Minato melaporkan temuannya pada Ryoma bahwa beberapa minggu lalu warga sipil melihat hantu dan mendapatkan Lockseed dari seseorang. Di sana Minato menduga hantu itu tak lain adalah Kudokugai karena ia mampu muncul dan menghilang sewaktu-waktu.
Fakta itu pun akhirnya diperkuat oleh penemuan seed di mana ternyata organisasi pohon bodi hitamlah yang mendistribusikan Lockseed itu pada warga. Selain dapat meledak, ternyata Lockseed itu mampu mengambil kesadaran pemiliknya. Dengan kata lain, Lockseed itu adalah alat pencuci otak. Yang berarti Lockseed itu dibuat dengan tujuan terorisme. Ryoma yang tak terima penelitiannya digunakan untuk membuat hal semacam itu lantas meneliti Lockseed itu. Dengan menelitinya, akhirnya Ryoma berhasil menemukan lokasi Kudokugai berada. Tak ingin buang waktu, Ryoma lagi-lagi dibuntuti oleh Takatora dan lantas mendatangi tempat itu. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan dengan banyaknya tanaman Helheim buatan yang diproduksi secara massal. Di saat yang sama, Kudokugai akhirnya muncul. Di sana ia lantas henshin ke wujud Kamen Rider Severblood dan memulai pertarungannya dengan Takatora dan Ryoma. Dengan kerjasama mereka, Rider itu akhirnya berhasil dikalahkan. Namun di sini Ryoma menyadari kekuatan yang dimiliki Takatora lah yang membuat mereka memenangkan pertarungan itu. Sehingga ia yang sangat berambisi menjadi dewa menjadi tak percaya diri dan iri pada kemampuan Takatora. Ia pun merasa Takatora lah yang pantas menjadi dewa karena telah melampaui kemampuannya. Namun di satu sisi Ryoma merasa jalan pikiran Takatora yang membuatnya tak akan bisa menjadi dewa. Beberapa hari kemudian akhirnya Genesis Driver berhasil diselesaikan. Ryoma yang menyadari Kudokugai masih hidup lantas menantangnya bertarung lagi 1 lawan 1. Di sini pun terungkap bahwa sejak kecelakaan itu Kudokugai tak mati melainkan membuat tubuhnya menghilang. Namun karena hal itu juga, ia lantas menjadi lahir kembali dan menjadi makhluk yang lebih hebat. Dan tujuan Kudo sebenarnya bukanlah untuk balas dendam pada Ryoma, melainkan untuk menguji kekuatannya dan mengajaknya menjadi dewa dengan bantuan teknologi Ryoma. Namun sayangnya Ryoma tak tertarik pada pria itu, karena menurutnya Takatora lebih pantas menjadi dewa walau jalan pikirannya sendiri yang membuatnya tak bisa menjadi dewa. Seketika itu juga keduanya henshin dan lantas memulai pertarungan mereka. Di pertarungan itu Ryoma akhirnya menunjukkan kemampuan sebenarnya dari Genesis Driver buatannya hingga akhirnya Kudo berhasil dikalahkan. Di sana Ryoma pun tak mengakui driver lain selain driver buatannya. Hal itu karena ia merasa driver buatannya adalah alat yang mampu menjembatani seseorang untuk menjadi dewa. Dan ia menyatakan bahwa Takatora tak akan bisa menjadi dewa. Maka dari itu ia akan menjadikannya batu loncatan untuk membantunya menjadi dewa. Lalu cerita Kamen Rider Duck pun selesai. Akan tetapi kisah dilanjutkan oleh cerita Kamen Rider Knuckle. Di sana tampak Kudo yang memberikan Lockseed banana aneh pada pria bernama Shura. Di sisi lain tampak Zack yang sedang bertarung dengan Kaito. Di pertarungan itu Kaito berhasil mengalahkan Zack dan menghancurkan drivernya. Beberapa hari kemudian saat Zack tersadar dari pingsannya, Peko memberitahukan bahwa Kaito akhirnya tewas di tangan gaib atau Kazura Bakota. Tak lama kemudian seorang wanita yang merupakan salah satu anggota tim Baron muncul di sana. Peko memberitahukan bahwa Azami dan pengungsi lainnya telah kembali ke Zamaoi City. Cerita ini kemungkinan berlatar setelah invasi Helheim dan keberadaan Yggdrasil berakhir. Di sini Azami berterima kasih pada Zack karena Zack telah menyelamatkan mereka. 1 tahun setelah kejadian itu akhirnya dunia kembali menjadi damai. Namun sayangnya Kota, Mai, dan beberapa orang termasuk Kumon Kaito tak bisa berkumpul lagi bersama mereka. Sedangkan Jonochi, Michi, dan beberapa orang yang selamat kini telah menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Hal itu pun secara tak langsung membuat Peko merasa bosan. Secara tak diduga, tiba-tiba Zack memutuskan untuk pergi ke New York untuk mengembangkan kemampuan dancernya. Sementara kepemimpinan Baron ia serahkan pada Peko. Hal itu tentu saja membuat Peko terkejut. Di sana Zack pun berjanji akan kembali dalam 1 tahun. Ia pun yakin Peko pasti bisa memimpin Baron. Sementara di tempat berbeda, pria bernama Shura ternyata menyimpan dendam pada Kaito. Sehingga hal itu membuatnya bertekad untuk menemukan dan mengalahkannya. Di New York, Zack mengikuti beberapa kali audisi dance namun ia selalu gagal. Di saat yang sama, ia mendapatkan kabar tentang kemunculan grup baru bernama Neo Baron. Tak lama setelahnya, Azumi menghubungi Zack dan memintanya kembali ke Jepang karena Peko menghilang. Di perjalanan pulang, Zack mencari informasi tentang Neo Baron pada Jonochi. Diketahui ternyata Neo Baron adalah sindikat perjudian dan pertarungan ilegal yang dibuat oleh seseorang bernama Shura. Mendengar nama itu, Zack pun langsung mengetahui siapa pria itu. Diketahui Shura ternyata adalah mantan anggota tim Baron sebelum Kaito bergabung. Namun saat Kaito mengambil alih grup dance itu, ia lantas membuang Shura dari tim karena Kaito mengalahkan mereka di pertarungan. Alasan Kaito mengeluarkannya ternyata karena mental Shura yang penakut. Setelah Azami menceritakan semuanya, Zack akhirnya pergi ke Neo Baron untuk meminta Peko pulang. Tak disangka di sana Peko malah bergabung dengan Shura dan menjadi bawahannya. Mengetahui Kaito telah meninggal, Shura bertekad untuk melanjutkan pertarungan Kaito dengan mengumpulkan petarung terkuat untuk bergabung bersamanya.
Karena Zack tak ingin bergabung dengan Shura seperti Peko, Shura lantas memanggil petarungnya untuk menghadapi Zack. Dimana jika Zack berhasil menang, maka ia diperbolehkan membawa Peko pulang. Setelah pertarungan dimulai, beruntungnya Zack berhasil mengalahkan petarung Shura walau sempat terdesak. Namun sayangnya di sini Peko memutuskan untuk tak ingin pulang. Lagi-lagi Shura mengajak Zack untuk bergabung bersamanya saja. Di sana ia memberitahukan bahwa Saver System telah diciptakan untuk melenyapkan semua umat manusia dari Zamaoi City. Ia pun menjamin orang-orang yang bergabung dengannya akan selamat. Namun sayangnya Zack pun tak terpengaruh pada ucapan Shura itu. Shura yang kesal lantas mengerahkan kembali beberapa pasukannya untuk menghajar Zack. Di saat yang sama, beruntungnya Oren Pierre Alfonso atau yang dipanggil Paman Chairman dan Jonochi datang membantunya. Setelah berhasil kabur dari sana, Michi yang juga sempat membantu Zack memberitahukan bahwa orang-orang itu ternyata adalah bagian dari organisasi Pohon Bodi Hitam, di mana mereka telah membuat driver dari sisa-sisa Yggdrasil. Karena Zack tak lagi memiliki driver, akhirnya Michi memberikan sebuah Sengoku driver dan 2 buah Lockseed untuk membantu Zack menghadapi Shura dan menyelamatkan Peko. Di saat itu juga Zack kembali menemui Peko dan menyadarkan tindakan bodohnya. Tak diduga ternyata Peko melakukan semua itu demi memperbaiki nama Baron yang digunakan Shura untuk kejahatan. Mengetahui niat baiknya, Zack lantas menggantikan Peko untuk memperjuangkan nama Baron. Di saat yang sama, tiba-tiba Shura menelpon dan memberitahukan mereka bahwa ia telah menyandra Azumi. Tanpa pikir panjang, Zack lantas kembali ke markas Shura untuk menyelamatkannya. Sesampainya di tempat itu, ternyata Shura hanya menjadikan Azumi sebagai umpan agar Zack kembali ke sana. Setelah Azumi dibebaskan, pertarungan untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka akhirnya dimulai. Ternyata selama ini Shura dendam pada Kaito karena ia mengira Kaito membuangnya dari tim karena Kaito menganggapnya tak cukup kuat. Sehingga ia terus berlatih dan bertekad untuk mengalahkan Kaito. Di saat yang sama, tiba-tiba Shura henshin ke wujud Kamen Rider Black Baron dan mulai menyerang Zack. Zack yang tak ingin kalah akhirnya ikut henshin dan melanjutkan pertarungan mereka. Saat Shura terdesak, lagi-lagi ia memanggil bantuan untuk mengalahkan Zack hingga Zack kembali ke wujud manusianya. Namun pertarungan tak sampai di sana. Shura yang menyadari cedera kaki Zack lantas mengajarnya berkali-kali. Hingga akhirnya Zack mengungkapkan alasan sebenarnya Kaito membuangnya dari tim yang ternyata karena sikap pengecut Shura. Mendengar hal itu, Shura pun tak terima dan kembali henshin untuk mengajar Zack. Beruntungnya Peko datang tepat waktu dan memberikan slot buckle yang ia temukan dari driver Kaito. Dimana dengan slot itu Zack dapat menggunakan kedua Lockseed-nya dan berubah ke wujud Kamen Rider Knuckle Jimba Marot. Dengan kom itu kekuatan Zack pun meningkat. Keduanya lantas melakukan attack finish secara bersamaan hingga akhirnya Shura berhasil dikalahkan. Namun tak diduga di saat yang sama Zack pun harus ikut tewas karena luka yang cukup parah. Di alam kematian Zack akhirnya bertemu dengan Kaito. Di sana Kaito memuji kemampuan Zack hingga akhirnya keduanya kembali melakukan dance bersama, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.